Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemer selanjutnya, yaitu klien nomor 4040. Baru ulangi, klien nomor 4040. Untuk edukasi malam ini tidak akan banyak ya, karena kondisi Mbak Wira sedang tidak fit, kemudian kecapean karena dari kemarin banyak sekali pekerjaan kantor ya. Jadi untuk malam ini Mbah Wira tidak akan banyak memberi edukasi ya. Jadi silakan, kalau sedulur semua punya tema yang ingin dibahas, akan Mbah Wira bahas pada hari Kamis ya, karena hari Selasa dan Rabu Mbah Wira ada rapat bersama USAID di Surabaya ya. Ada rapat bersama USAID. USAID organisasi dunia ya, terkait dengan kemiskinan. Oke, itu pengumuman untuk seluruh pendengar channel setia Mbah Wira ya. Kali ini kita ada klien nomor 4040, yaitu terawangan badan ya. Untuk terawangan badan seperti biasa akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi tubuh seseorang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit, baik medis maupun non medis. Di sini klien nomor 4040 ya. Ketika Mbah Wira rasakan tidak ada unsur-unsur magic dari luar, adanya unsur magic dari dalam. Jadi memang energi tubuhnya tidak rendah ya, tidak rendah. Jadi kalau orang itu terkena gangguan magic, bisa diketahui dari tubuhnya itu akan memiliki energi yang rendah ataupun tidak stabil. Di sini klien nomor 4040 memang tidak stabil ya, tidak stabil betul, tapi tidak rendah. Kenapa? Karena gangguan magic berasal dari dirinya sendiri, berasal dari persepsi dirinya sendiri. Ya, tidak masalah, jadi tidak masuk kategori rendah. Di sini beliau juga sempat bertanya ya kepada Mbak Wira, Mbah, minta tolong bantuan, apakah ada hal negatif atau tidak pada diri saya? Jawabannya ada ya, tapi gangguan hal yang sifatnya negatif itu tidak berasal dari luar, tidak berasal dari eksternal. Apa sih gangguan negatif yang berasal dari eksternal? Ketempelan, kesurupan, kena santet, kena pelet, kena serangan gaib ya, itu adalah hal-hal negatif yang berasal dari luar. Kalau dari dalam contohnya apa? Stres, khawatir, takut, cemas, depresi, gangguan ya ODH ya, itu semua adalah gangguan dari dalam. Jadi ini sifatnya gangguan dari dalam. Yang kedua dan ketiga tidak perlu kita bahas ya. Orang-orang yang energinya tinggi dan orang-orang yang energinya biasa tidak perlu kita bahas. Kenapa? Karena kita langsung tahu, langsung fokus bahwa di sini klien nomor 4040 energi tubuhnya memang tidak stabil tapi tidak rendah, jadi biasa. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misal yang rendah di bawah 60, yang tinggi di atas 80, maka di sini klien nomor 4040 kira-kira ada di level 68. Ya, ada di level 68. Yang kedua kita bicara aura. Aura adalah manifestasi dari energi ya. Karena aura adalah manifestasi dari energi, maka warna dari aura itu berubah-ubah. Berubah-ubah sebagaimana energi yang sedang ada di tubuhnya. Kalau dia sedang memiliki kondisi tubuh yang fit, yang prima, habis tirakat ya, energi tubuhnya tinggi, manifestasi auranya bagus. Tapi kalau dia sedang cemas, sedang takut, sedang gelisah, sedang khawatir, banyak pikiran negatif, nah ini seperti ini contohnya. Ini aura dominan adalah merah hitam. Ya, merah hitam, auranya bergelombang, tidak stabil. Kenapa? Karena yaitu tadi, sedang ada gangguan dalam dirinya sendiri, terkait persepsi, terkait kekhawatiran berlebih. Ya. Nah, aura merah di sini menggambarkan dari apa? Keinginan Anda untuk bertahan, keinginan Anda untuk menangkis semua gangguan yang sifatnya gaib dari luar. Sebetulnya di sini untuk gangguan gaib dari luar tidak ada, menurut Mbak Wira tidak ada. Nah, jadi aura merah itu muncul dari keinginan yang kuat dari diri Anda untuk menangkis segala serangan yang sifatnya dari luar. Kemudian gelap di sini adalah muncul karena kekhawatiran, kegelisahan ya dari diri Anda. Sebetulnya hal ini bisa diatasi ya, yaitu dengan cara dulu kan Anda pernah Mbak Wira beri minyak ya, pernah Mbak Wira kirimi minyak. Minyak itu bisa Anda oleskan ke seember air atau sebak air, bak aja ya yang besar. Jadi oles di airnya ya, sama oles di tangan dulu, lalu niatkan bahwa melalui melalui perantara energi dari minyak ini Anda ingin membersihkan energi negatif, segala hal yang sifatnya negatif dari diri Anda, lalu diputar,
di permukaan airnya, ya di airnya itu ya, melawan arah jarum jam sambil berdoa. Boleh baca sholawat, boleh sambil azan, boleh sambil ayat kursi, boleh sambil 3 ayat terakhir Al-Baqarah, mana-mana yang Anda bisa. Tunggu 10 menit lalu airnya dipakai mandi ya. Nanti airnya jangan sampai habis ya, sisakan gitu, kemudian nanti diisi lagi, tunggu 10 menit, maka air itu kualitasnya sama ya, sama-sama seperti yang sudah didoakan. Sisakan lagi, jangan sampai habis, isi lagi, kayak gitu terus seperti itu nanti akan membuat air tersebut terus ya bisa menghealing atau membersihkan ya diri Anda dari hal-hal yang sifatnya negatif. Itu untuk terapinya. Sedangkan untuk diri Anda ya, bagaimana sih mengontrol pikiran, ya memang sulit. Kita sebagai manusia itu dikaruniai pikiran yang kompleks, dikaruniai pikiran yang luar biasa hebat oleh Tuhan. Oleh karenanya ketika Tuhan memberikan kita sebuah piranti yang hebat, maka kita juga diberi manual book. Manual book untuk menggunakan itu, untuk mengontrol itu. Manual book itulah yang namanya Al-Quran ya. Nah, bagaimana pikiran kita kalau kita suudon, kita khawatir, kita cemas, pikiran kita kemana-mana, itu wajar, namanya juga manusia. Guru Mbah Wira selalu menyampaikan bahwa nggak usah takut kena santet. Kalau kena santet ya, kalau kena santet ya diobati. Kalau ketempelan ya dibersihi. Kalau Anda kena gangguan gaib ya diobati, diterapi. Kalau Anda pikirannya sedang kemana-mana ya difokuskan lagi. Kalau Anda gelisah takut, banyak istighfar, banyak sholawat. Kalau Anda punya musuh, segera minta maaf, kemudian perbaiki sikap, jangan cari musuh. Kalau ada orang yang gak senang dengan Anda, biarkan. Kalau dia menyerang, ditangkis. Kalau dia kirim hal yang sifatnya gaib, dibersihi. Kalau dia kirim santet, diobati, gitu aja. Itu akan membuat pikiran itu jadi tenang. Mbak Wira dulu juga salah satu orang yang takut ya kena santet. Kenapa? Karena kita tahu ya, santet itu kan gaungnya itu sangat mengerikan, menakutkan ya. Di TV-TV, di cerita-cerita itu kalau kena santet mati gitu kan. Ternyata tidak seseram itu. Ketika pikiran kita itu lebih rileks, fokus, santai, kemudian husnudon ya, berbaik sangka, maka ya nyatanya aman-aman aja tuh, nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi Guru Mbah Wira mereka udah nggak usah takut gitu. Kamu punya guru, kamu punya teman. Ya itulah pentingnya punya guru ya. Makanya Mbak Wira itu menekankan, coba carilah guru ya, carilah guru Suprantoro yang dekat dengan rumah Anda, supaya mudah kalau mau konsultasi, mau komunikasi. Nggak usah takut, itulah gunanya guru ya. Kamu diserang orang kena santet, diobati. Kamu kena kiriman gaib, ya dibersih, gitu aja. Itu akan membuat pikiran kita itu tenang. Kalau pikiran kita tenang, aura kita itu kuat. Kalau aura kuat, itu kena serangan-serangan negatif itu lebih sulit. Kenapa? Karena auranya tebal, pagernya tebal gitu. Jadi efeknya itu akan panjang. Nah gitu ya. Jadi gimana Mbak untuk diri saya ini? Cobalah berbaik sangka. Ketika mulai ada pikiran-pikiran yang khawatir, gelisah, tarik lagi ke fokus istighfar, fokus sholawatan gitu. Ya itu nanti akan membuat Anda menjadi terbiasa untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Ya biasa. Ya kita tidur aja loh pikiran itu masih jalan kencang. Yaitu yang namanya mimpi. Mimpi itu kan buah atau hasil dari pikiran kita yang tetap berjalan meskipun kita sedang tidur. Biasa, wajar, semua orang mengalaminya. Gitu ya, nggak usah takut. Nah, kemudian untuk yang ketiga, cakra yang aktif, Mbak Wira melihat ya, untuk cakra-cakra diri Anda sedang meredup ya. Cakra solar plexus ya, 3 jari di bawah pusar, itu pusatnya kekuatan tubuh ya, berhubungan dengan gairah dan semangat, itu sedang meredup. Kemudian root cakra, cakra dasar itu juga sedang meredup. Lalu gimana Mbah kok cakra-cakra yang meredup? Ya nggak apa-apa, nanti dengan diperbaikinya pola hidup Anda itu akan menguat lagi. Maka yang namanya cakra, aura itu nggak ada yang namanya buka aura gitu ya, booster aura, buka aura, itu nggak ada. Kenapa? Karena aura itu sebagaimana energi, ya dia naik turun wajar. Ya sekarang kita booster, dia akan meredup lagi. Cakra juga begitu. Cakra itu kita buka gitu, ya dia akan nutup sendiri gitu. Kalau memang kita sering tidak menggunakannya, sering terkena kotoran ya, pengotor ya, nanti akan tutup sendiri gitu. Kalau pengotor itu kita tidak lama tidak kita jalani gitu ya, maka akan terbuka sendiri gitu ya. Cakra-cakra itu seperti itu sifatnya. Nah yang terakhir untuk kodam badan ya, langsung saja Mbah Wira shortcut gitu ya. Untuk kodam badan ini ada 4 ya macam. Yang pertama yaitu kodam leluhur ya, yaitu kodam yang mengikuti leluhur Anda.
Kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucu yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Untuk khodam leluhur tidak ada ya di diri Anda. Yang kedua yaitu khodam pengisian, yaitu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu. Hati-hati kalau Anda ingin mengisikan khodam ke dalam badan karena pikiran Anda masih kacau. Ibarat bangunan pondasinya belum kuat. Kalau nanti diisi kodam ke dalam badan lalu kodam itu nyetir Anda, akhirnya Anda sendiri yang rugi. Kenapa? Karena kan harusnya itu manusia yang nyetir kodam, bukan kodam yang nyetir manusia. Tapi dengan pikiran Anda yang kacau seperti ini, maka nanti Anda itu akan mudah disetir sama kodam, itu bahaya ya. Lebih baik dihindari. Nah, untuk kodam pengisian ke badan ini menurut Mbak Wira tidak ada. Yang ketiga yaitu khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Anda kalau ingin punya khodam keilmuan, fokuslah atau tekunlah dalam mengistiqomahkan satu atau dua ilmu khusus. Mbak Wira itu punya ilmu banyak sekali, tapi yang diistiqomahkan tiap hari cuma dua ilmu gitu lah ya. Jadi biar apa? Biar benar-benar mancing. Kalau ilmu itu mancing, kita butuh waktu-waktu itu dia auto hadir gitu lah ya. Nah, untuk khodam keilmuan ini belum ada. Kalau Mbak Wira lihat belum ada. Walaupun Anda mengamalkan banyak keilmuan, tapi belum ada yang mancing ya. Yang terakhir yaitu khodam yang suka atau cinta, ini juga tidak ada di diri Anda. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.